sana kan sudah sama pimpinan dewan mekanisme. Nanti laporan malam pertemuan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota, untuk itu kepada yang hormat Bapak Ibu kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat yang saya cintai, para alim ulama, ketua DKM dan pengurus masjid yang kita banggakan ini, malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan kita yang bisa hadir ke masjid ini, karena esok hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu hari pertama menjalankan ibadah sahur, ibadah kepada orang-orang mukmin dan mereka-mereka sebelum kita. Mudah-mudahan rasa rindu 1 tahun ini bisa kita manfaatkan menjadi sarana untuk beribadah lebih khusyuk, menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya, yang mereka tidak sampai pada bulan Ramadan ini, yang meninggalkan kita, baik itu saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, dan mereka yang kita cintai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akhrim nuzulahum wa wasi' madhum. Mudah-mudahan mereka-mereka diberi maaf, pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan ke tempat asalnya, dan dilapangkan alam kubur. Disinilah kita harus ingat, mereka yang hadir di masjid ini harus punya rasa syukur. Tidak semua yang punya niat datang ke sini bisa sampai. Sesungguhnya sebagian besar manusia itu cenderung menyia-nyiakan waktu. Tidurnya berlebihan, kerjanya malas-malasan, hidupnya tidak punya karya, kecuali menghabiskan waktu dengan kesia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam surat Al-Asr, wal asri, sampai Allah itu bersumpah. Sumpahnya Allah itu kepada waktu. Demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita ini semua yang hadir di sini masuk kepada kelompok yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang rajin beramal soleh. Ada kecuali, rata-rata merugi, buang-buang waktu, kecuali mereka yang beriman, kecuali yang rajin amal soleh, bager, tepedin, somea. Dan kata Allah,
bagi waktunya adalah orang yang hobi menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam kesabaran. Jadi kalau udah urusan menasehati untuk kebaikan, kita itu harus cerewet. Mengingatkan ayo gerak ke masjid, ulin wae di alun-alun, kalau bahadan belecir, pura-pura dari HP. Padahal suara adan begitu menggema. Makanya pas saya keingetan jangan lupa pasang speaker kan di alun-alun supaya mengingatkan. Karena Allah sudah menitipkan, kalau sudah urusan kebaikan harus cerewet. Apa amal ibadah saya hanya sampai umur 70 tahun ini dan seterusnya dan seterusnya. Maka bagi kita yang diberi Allah nikmat umur, saya ingatkan, mari kita cari ladang amal. Mumpung masih diberi waktu. Syukuri nikmat Allah banyak sekali. Sampai dalam syariatnya, andai seluruh pohon menjadi pena dan seluruh air lautan dijadikan tinta, tidak akan pernah cukup bisa menuliskan nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Nikmat kesehatan itu luar biasa. Kita bisa lihat. Coba bayangkan kepada mereka yang tidak bisa melihat. Maka kita bisa melihat keindahan, bisa melihat warna, bisa melihat kecantikan. Tidak semua manusia itu bisa. Syukuri nikmat. Belanja ke pasar baru dan lain sebagainya. Mereka tidak sampai pada rindu itu dan mahal, Bapak Ibu. Saya pernah membantu warga Bandung yang sakit kanker. Karena kebaikan persahabatan saya, dia berobat gratis. Pas saya lihat harganya, kalau bayar Bapak ya, kalau bayar itu mengobati kanker payudara itu bisa sampai 300 juta. Itu ya sekali-kali mengarung gitu ya, nikmat kita masih bisa kulit. Dari itu haji gewat gitu ya. Dan tidak semua bisa gewat, bisa bergerak dan seterusnya. Bapak Ibu, orang-orang yang asma harus pakai oksigen. Oksigen itu kalau buat orang sakit dijualnya per kilo. Kilo nanti 12.000 atau berapa, pakai tabung besar. Kita setiap hari menghirup oksigen tidak harus bayar. Kalikan setiap hari sepanjang umur kita itu kalau dirupiahkan, maka Allah ada miliar-miliar, puluh miliar rupiah. Mun Allah hitungan gitu ya. Kalau tentang oksigen saya 100 kilo, kamu 70 tahun kalikan yang vitamin sekilona 12.000 rupiah, Anda dicicil 9 tahunan, itu puluh miliar rupiah. Maka di Pemkot Bandung sekarang kita sedang memperbanyak program untuk preventif kesehatan. Jadi jangan bangga dapat pengobatan gratis, ya. Banggalah kita tidak sakit, kira-kira begitu. Jangan senang kesana kesini pengobatan gratis. Berbahagialah kita tidak sakit, itu yang dicari. Dalam tubuh manusia, Bapak Ibu, ada segitiga kemanusiaan. Sisi pertama adalah fisik. Tangan bisa bergerak, otak memerintahkan tangan bergerak. Ini yang namanya badan harus diberi makan. Karena ada jeroan, makanannya adalah gizi. Tumbuh jadi sel, rambut tumbuh, kuku bertambah panjang. Jangan lupa juga badan ini diberi makan olahraga.
karena banyak toksik racun yang harus dikeluarkan lewat keringat. Kedua, manusia itu punya pikir, ini harus diberi makan, namanya ilmu. Maka hadis Nabi menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, maksudnya sejauh-jauhnya, paling jauh ke ujung dunia, minimal ke ujung Berum dan gitu. Yang alun-alunnya sudah kemarin diresmikan. Satu hari sejak alun-alun ujung Berum diresmikan, yang sholat fardu biasa 2 baris, ayeuna hatur lumayan 5 baris. Jadi ada pengaruhnya ya, orang berinteraksi dekat masjid. Jadi yang pertama, kita punya badan yang harus diberi makan gizi dan olahraga, kita punya akal dan pikir yang harus diberi makan ilmu. Terakhir dalam rumus segitiga itu, kita punya jiwa roh yang makanannya adalah ibadah. Saya punya teman orang-orang Korea, pinter Pak, akal pikirnya diisi oleh ilmu, badannya secara rehat, juga artis-artis Korea, tapi hatinya kosong, sehingga tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia ada di Korea Selatan. Karena kosong, apa sih tujuan hidup saya? Setelah saya punya banyak duit itu saya ngapain? Nah, umat Islam bersyukur kita punya Al-Quran yang menerangkan bagaimana kita mengurusi diri sendiri, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita hablum kepada sesama manusia, bagaimana hidup kita kepada alam diatur agama Islam. Agama yang paling lengkap di A sampai Z ayat aturan sok sebutkan aturan naon ayat musnah. Tidak semua punya itu. Jadi kalau kita belajar dari Korea yang maju secara ekonomi, yang maju secara pintar tapi banyak yang bunuh diri, artinya segitiganya itu tidak lengkap. Secara rehat, pintar, tapi kosong jiwa. Nah, kita umat Islam khususnya di Bandung, saya mengingatkan diri saya sendiri, kita isi, karena ilmu yang paling susah di dunia ini adalah ilmu keseimbangan. Bebatai gawe pohoka pamajikan sakitnya, jadi para syekh. Bebatai di imam gawean tidak enak juga udah duit dan balanda. Jadi ilmu yang paling susah itu keseimbangan, maka seimbang. Jadi umat Islam dari Bandung kudu secara rehat. Makanya ada taman fitness gratis di Jalan Tengku Umar, sehingga suatu hari nanti warga Bandung badannya seperti ada lagi. Suatu hari nanti otaknya para pintar cerdas, bisa menghitung. Manusia itu bisa sampai kurang lebih 14 bahasa. Seorang anak Maluku usia SMA bisa menguasai 14 bahasa. Betapa Allah itu menyiapkan ruang memori yang namanya otak ini seperti komputer hard disk. Dan sepintar-pintarnya manusia di dunia yang namanya profesor itu hanya bisa mengisi otaknya 20% pada ilmu alam. Sekurang-kurangnya orang merasa pintar lulus sarjana, akhirnya lebih pintar S3, lebih pintar di profesor. Tajam ilmu alam mah sepintar-pintar profesor ngan 20% otaknya kapan. Itulah kenapa hadis Nabi ini sangat ilmiah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena 80% otak kamu itu kosong. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, artinya apa? Walaupun usianya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tetap cari ilmu. Itu hadis Nabi itu mengingatkan, karena otak kita itu masih ada 80%. Apalagi katanya otak Jepang dan otak Indonesia lebih mahal otak Indonesia, karena masih kosong tak dipakai. Nah, bereina itu. Jepang mah otaknya murah karena sudah aus dipakai. Nah, Indonesia mah rata-rata awet atau dipakai. Jadi saya mengingatkan ya, marilah warga Bandung menjadi manusia yang paripurna, yang badannya sehat, otaknya cerdas, ruh
ruhiyahnya soleh yang tadi, beramal soleh dan beriman tadi, itu kita punya anak-anak, kita latih keseimbangan itu. Badannya terawat secara rehat, jagoan olahraganya, apa aja olahraganya, otaknya pintar-pintar, hatinya soleh. Nah, Ramadan ini Allah memberikan ruang agar kita mengisi segitiga yang ketiga tadi. Tolong diisi ya. Dikasih kesempatan 1 bulan penuh. Tapi ingat, setiap ibadah itu dimana niat. Jadi umat jangan lupa niat. Dalam agama Islam, semua urusan kumaha niat. Kalau kita sholat tanpa niat, itu namanya olahraga. Kalau kawin, ngesan capek nanya gitu. Tapi niat percuma, nggak sampai amalnya. Maka diniatkan sholat ini adalah untuk Allah dan seterusnya. Puasa juga sama, jangan lupa niat-niatnya sosial. Supaya jangan perasaan lapar dan haus, tapi amalnya tidak sampai karena tidak sampai niat. Jadi dia tambah diitlek dengan puasa. Ya. Nah, saya berharap ya tadi segitiga manusia itu warga Bandung bisa diisi. Maka rajin-rajinlah kita ke masjid dan ingat rumusnya, kalau mau soleh bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Sekarang ibu saya mengajari begitu. Kalau mau cari jodoh yang soleh, cari di kelompok-kelompok yang soleh dan soleha. Pasti jodohnya soleh-soleh. Kalau mau jodohnya anak dugem, cari ke anak dugem, pasti jodohnya anak dugem. Itulah kira-kira. Nah, pergaulan ini mempengaruhi siapa kita. Nah, lamun ngarumpulna juga dia berarakeun gitu nya. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Insyaallah inilah golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau soleh, bergaul dengan orang soleh. Kalau mau kreatif, bergaul dengan orang-orang yang kreatif, pasti menular. Kalau mau jadi pebisnis, bergaul dengan orang-orang yang suka berbisnis, pasti gagasannya menular. Kalau mau optimis, bergaulah dengan wali kota Bandung, insya Allah optimis. Kan kudu juara Bandung. Nah, terakhir dari saya mengingatkan, saya ingin Bandung ini menjadi umat yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ciri umat yang beruntung adalah hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi lebih berhak, jadi lebih kasih, jadi lebih soleh, bukan sebaliknya. Jadi lebih miskin, jadi lebih sakit dan lain sebagainya. Maka kami sedang memperjuangkan Bandung jangan sampai menjadi kaum yang merugi, yang hari esok lebih buruk dari hari ini. Kami ingin warga Bandung masuk kelompok yang beruntung. Saya punya anak 2 Pak, kecil-kecil. Saya ingin kalau saya wariskan kota Bandung ke mereka dan anak-anak dan teman-teman mereka, Bandung yang enak, yang nyaman, yang sejahtera. Maka taman-taman itu dibangun karena Bandung zaman Belanda disebut kota taman. Tapi dulu-dulu taman ini dipagerin, dianggap jadi biasa saja sama. Taman itu ada fungsi lingkungan, ada fungsi sosial. Makanya ada hutan belantara, ada hutan kota. Sama-sama hutan, dari belantara mana ada kegiatan sosial, makanya dilebur. Kalau hutan kota ada fungsi sosial harus dipakai. Setelah alun-alun ini diperbaiki dan kita buka, terbukti ribuan orang datang ke kota ini menikmati kota ini. Yang sholat biasa 2 baris sekarang mungkin 5 sampai 7 baris kan lumayan. Kensreng biasanya 8 juta, ini 25 juta. Alhamdulillah. Pak Wali, nuhun ada SMS ibu-ibu. Gara-gara banyak taman sekarang anak saya malas bawa saya ke mall lagi.
kepatihan saya rapikan, ya, diberi tempat, di SMS ke ibu-ibu. Awali hatur nuhun, kepatihan tos pancat, ayeuna caroge abi sok nganter balanja niki, zaman tata kebakaran. Kan romantis lagi kan, si keluarga teh. Jadi itu perjuangan kami di Pemkot Bandung. Ya. Kami sudah perbaiki sistem supaya tidak ada korupsi di zaman saya, insya Allah. Bersama dengan KPK, berita dari KPK, tingkat korupsi Kota Bandung jauh menurun drastis. Itu berita 2 minggu lalu. Hasil penyakit dalam diperbaiki. Pelayanan publik yang dulu raportnya merah, sekarang 8 bulan raportnya sudah hijau. Sekarang kalau ada apa-apa, warga lapor lewat internet, lewat foto, dan wajib direspon 1 kali 24 jam. Ya. Alhamdulillah selama 18 bulan, Pemkot Bandung sudah dapat penghargaan lebih dari 100. Penghargaan itu bukan tujuan tapi ukuran. Kita berada di posisi di mana. Dan saya minta doanya mudah-mudahan tahun ini, kalau memang bisa, kita dapat sebuah mimpi yang 17 tahun tidak pernah sampai, yaitu Piala Adipura, Piala Kebersihan. Karena saya melihat sudah ada lumayan, walaupun masih banyak oknum warga Bandung yang buang sampah sembarangan. Saya menemukan foto dari internet, warga yang lapor, itu tempat sampahnya ada di sebelah kursi dan anggar mencerita ke kolong kursi. Kenal hasilnya injik 2 meter itunya. Karena apa? Karena ruhiyahnya kosong. Ruhiyahnya tidak memerintahkan dia untuk anadofatu minal iman, bahwa kebersihan sebagian dari iman. Nah, mudah-mudahan reformasi di dalam perbaikan pelayanan publik dan lain-lain, insya Allah akan menjadikan umat Kota Bandung sebagai kaum yang beruntung. Mimpi yang paling besar yang sedang kami perjuangkan karena mahal harganya adalah menghadirkan yang namanya monorail, kabel car. Sedang kami upayakan warga Bandung, tapi itu luar biasa, perjuangannya berat. 10 km monorail itu harganya 5 triliun. Kota Bandung tidak punya uang 5 triliun. Saya sedang berupaya ke sana ke sini, ketok pintu, Amerika kemana. Mudah-mudahan dalam jabatan saya hadir yang namanya transportasi massal, karena itu aliran darah. Kalau aliran darahnya macet, kotanya macet. Jadi saya mohon maaf, kemacetan masih ada karena kami sedang memperjuangkan solusi yang memang belum sampai. Tapi minimal peredaran darah yang macet ini dikurangi oleh gaya hidup yang lebih sehat. Sekarang saya tiap pagi jalan kaki dari Pendopo ke Balai Kota karena pedestriannya sudah nyaman. Sesekali ikut program wali kota bersepeda hari Jumat. Para anak-anak coba pakai itu bis gratis yang warna kuning, silakan pakai asal berseragam. Ayo we orang Bandung namanya saja aturan. Terus udah mahasiswa, ayo lu pakai seragam SMA. Nah, yang gratis deh. Kita orang Bandung kadang-kadang oknumnya. Bis Damri sudah gratis Pak, hari Senin hari Kamis buat anak-anak sekolah di Bandung. Bis kuning tiap hari gratis, coba pakai. Sehingga ada ribuan orang tua tidak perlu mengantarkan anaknya, sehingga macet berkurang, ongkos dihematkan begitu. Nah, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu kompak membantu Pemkot Bandung, minimal ikut aturan yang sederhana di bulan Ramadan ini jadi renungan, tidak buang sampah sembarangan, taati aturan, itu sudah menyelesaikan 50% masalah di kota ini. Itu aja. Akhirnya mencinggalan, melihat ada tetangga, ada pacar, ada siapa yang buang sampah sembarangan, bicara. Kan tadi sudah ada di suratnya, watawal sholihah, watawal sholihah. Kalau udah urusan menasihati kebaikan, kesebaran, ketegangan, cerewet, kira-kira begitu ya. Saya titip itu. Sinyalah ke Bandung, saya bilang ke anak-anak, cintai kota Bandung seperti kamu mencintai ibu kamu sendiri.
kan nyari hati berangkat meninggal ibu berangkat kotor dibuangan sampah dan sebagainya cintai pikirkannya bersihan itu cara mencintai kota Bandung. Nah mudah-mudahan kalau itu dilakukan setiap hari, setiap tahun, suatu hari nanti anak-anak kita hidup menjadi kaum yang beruntung karena waktu dia hidup lebih baik dari zaman saya wali kota, si anak saya nanti misalkan begitu. Nah mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan rasa cinta saya kepada kota ini, kepada Bapak Ibu warga yang tercinta. Mulai besok saya akan tarawih keliling agar nasihat ini bisa saya sampaikan ke pelosok kota Bandung. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum kita mulai tarawihnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama pemerintah kota Bandung. Di malam pertama ini saya mengaturkan permohonan maaf dari hati saya yang terdalam jika ada perilaku saya sebagai wali kota, ada peraturan atau apa yang mungkin kurang berkenan di hati warga Bandung. Tapi percayalah, tidak lain tidak bukan, semua yang kami lakukan, semua keputusan adalah seadil-adilnya keputusan. Karena bagi kami seorang pemimpin, surga neraka itu tipis. Kalau sekalinya ditimbang tidak adil, maka neraka itu menjadi tempat dari seorang pemimpin. Tapi sekalinya juga adil, insya Allah surga datang untuk pemimpin. Jadi saya selalu istiqoroh setiap mengambil keputusan, berdoa ya Allah mudah-mudahan keputusan saya adil. Adil itu kadang-kadang tidak disukai oleh mereka yang terugikan. Tapi itu yang saya hadapi. Itu saja dari saya dan mohon doa kami pimpinan diberi kesehatan supaya bisa mengabdi bekerja siang malam untuk kota Bandung dan doakan kami selamat dari mara bahaya karena di Bandung penjahatnya banyak. Untung alhamdulillah sekarang sudah aman, premannya pada pensiun. Jadi relatif lebih aman. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota sudah cukup benar dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita laksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih yang akan dipimpin atau yang bertindak selaku imam Bapak Haji Dede Iskandar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalatu wassalamu ala rabbi rahmatihi jami'atu rahimahum